Salam damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Puji Tuhan, kita sudah ada di hari yang baru hari ini, hari Sabat 26 Desember 2020. Kita akan dengarkan renungan firman Tuhan hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk waktu yang indah kami boleh memiliki kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Biarlah pekabaran firman Tuhan hari ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Bapa, terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Renungan kita hari ini dengan judul Pinggiran Merah. Pinggiran Merah. Wahyu 2 ayat 11. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Sekali lagi, Wahyu 2 ayat 11. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Wahyu 2 ayat 11. Dengan dipimpin oleh Yesus, kami turun dari kota itu ke dunia ini di atas gunung yang amat besar, yang tidak dapat menahan Yesus, dan gunung itu terbelah, dan ada dataran yang besar. Lalu kami melihat ke atas dan melihat kota besar itu, dengan 12 fondasi dan 12 gerbang, 3 di setiap sisi, dan seorang malaikat di setiap gerbang. Kami semua berseru, kota besar, kota itu datang, kota itu berasal dari Allah, turun di surga. Turun dari surga, dan itu datang dan menetap di tempat kami berdiri. Kemudian kami mulai melihat hal-hal yang mulia di luar kota. Di sana saya melihat rumah-rumah yang paling indah, yang memiliki penampilan perak, didukung oleh 4 pilar yang diatur dengan mutiara. Yang paling mulia untuk dilihat, yang dihuni oleh orang-orang kudus, dan di mana ada rak emas, saya melihat banyak orang kudus masuk ke dalam rumah-rumah itu, menanggalkan mahkota berkilauan mereka dan meletakkan di rak, lalu pergi ke lapangan rumah untuk melakukan sesuatu dengan bumi. Tidak seperti yang kita lakukan dengan bumi di sini. Oh, tidak. Suatu cahaya yang mulia bersinar di seluruh kepala mereka, dan mereka terus-menerus mempersembahkan puji-pujian kepada Tuhan. Dan saya melihat ladang lain penuh dengan semua jenis bunga. Dan ketika saya memetiknya, saya berseru, mereka tidak akan pernah pudar. Selanjutnya saya melihat padang rumput tinggi yang paling mulia untuk dilihat. Itu adalah hidup hijau dan memiliki refleksi dari perak dan emas, karena melambai dengan bangga kepada kemuliaan Raja Yesus. Kemudian kami memasuki ladang penuh dengan segala jenis binatang, singa, domba, macan tutul, dan serigala, bersama-sama dalam kesatuan sempurna. Kami melewati mereka dan mereka mengikuti dengan damai setelahnya. Lalu kami memasuki hutan, tidak seperti hutan gelap yang kami miliki di dunia. Tidak, tetapi terang dan semuanya mulia. Ranting-ranting pohon melambai-lambai dan kami semua berseru, kami akan tinggal dengan aman di padang gurun dan tidur di hutan. Kami melewati hutan karena kami sedang dalam perjalanan ke Gunung Sion. Ketika kami mengembara, kami bertemu dengan sebuah kumpulan yang juga sedang melihat kejayaan tempat itu. Saya melihat warna merah sebagai pinggiran pada pakaian mereka. Mahkota mereka cemerlang, jubah mereka putih bersih. Ketika kami menyambut mereka, saya bertanya kepada Yesus, siapakah mereka? Dia mengatakan mereka adalah para martir yang telah dibunuh untuk Dia. Bersama mereka ada banyak sekali anak-anak kecil. Mereka memiliki pinggiran merah pada pakaian mereka juga. Saudaraku, ini adalah gambaran tentang situasi, kondisi, keadaan yang ada di surga. Ini di sana ada satu kelompok orang-orang yang mati syahid atau yang disebut dengan martir. Jubah mereka sama, berwarna putih, sama seperti semua umat tebusan, tetapi yang membedakan adalah di pinggiran jubah mereka itu ada tepian yang berwarna merah. Dan inilah yang menunjukkan bahwa mereka ini adalah para martir. Mereka mati syahid oleh karena kebenaran.
Intinya adalah bahwa kalau kita setia kepada Tuhan, kita akan nikmati semua ini yang dilihat oleh Nyonya Ellen White dalam penglihatannya dan yang dicatat di dalam buku Nasihat Bagi Sidang, menggambarkan bahwa inilah keadaan sorga. Bahwa suatu saat ketika kita ada di sana, kita akan menikmati bumi yang tidak seperti bumi kita sekarang ini yang telah jatuh ke dalam dosa, tapi bumi yang telah diperbaharui. Dan betapa indah alam yang ada di sana. Mari kita setia, saudara, agar kita boleh menikmati apa yang kita dengarkan pada pagi hari ini. Tuhan berkati kita semua. Amin. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk waktu yang indah pagi ini dengarkan firman Tuhan. Biarlah pekabaran firman Tuhan boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Dan sepanjang hari ini, sepanjang Sabat ini, biarlah kami dapat boleh berbakti kepada Tuhan, boleh beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan. Bagi yang memiliki keyakinan lain, Engkau juga memberkati mereka dalam semua aktivitas mereka sepanjang hari ini. Kami juga doakan khusus untuk semua pendengar renungan harian ini yang setia mendengarkan dari waktu ke waktu. Allah kiranya akan selalu memberkati dalam setiap rencana kehidupan mereka di mana saja mereka berada. Teristimewa di situasi pandemi COVID-19 ini, dilindungi dan kiranya Tuhan akan campur tangan dalam kehidupan mereka semua. Hamba-Mu berdoa khusus untuk 5 nama hari ini, yaitu Kathleen Maria, Ibu Valda Rombekuan, Ivon Awi, Yuliana Meho, dan Tidoris Rohromana. Sekali lagi, Ibu Maria, Tidoris Rohromana, Valda Rombekuan, Ivone Awi, dan Yuliana Meho. Hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan nama-nama ini. Biarlah kiranya Allah turut memberkati kehidupan mereka semua. Tuhan, inilah doa kami, ampuni keron dosa kami, terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami persembahkan doa ini. Amin. Saudaraku, demikian renungan kita hari ini. Sampai jumpa pada renungan kita besok. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.